Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Nyoman di kegiatan pembelajaran IPA melalui mode daring. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat semua. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep kelainan pada sistem gerak manusia. Tentunya materi ini merupakan lanjutan dari sistem gerak manusia yang membahas tentang konsep rangka, otot, dan sendi. Tentunya anakku semuanya sudah belajar semua. Buku sudah dipegang semua. Tinggal kalian semua mau membaca atau tidak. Bapak sarankan kalian rajin-rajin membuka dan membaca buku dan jangan lupa setiap latihannya dicoba dikerjakan. Jika kalian berkesulitan mengerjakan, silahkan japri ke Pak Nyoman atau japri di dalam grup. Kita diskusikan. Ingat bahwa Bapak pernah berpesan pada kalian semua bahwa grup itu kita sebagai wadah untuk berdiskusi secara daring, secara online, kapanpun kalian menginginkannya. Baik, kita akan lanjut pembahasan tentang konsep kelainan pada sistem gerak manusia. Tentu kalian pernah memperhatikan bentuk kaki seperti ini. Yang sebelah kanan ada yang berbentuk O dan sebelah kiri ada yang berbentuk X. Tentu anakku semuanya pernah memperhatikan, dari baik itu temannya atau saudaranya. Dan kalian pasti bertanya, kenapa bisa seperti itu? Tentu kalian berpikir, dan kalian sudah pasti punya jawaban. Ya kan ayah? Oke, kita sambung. Kaki berbentuk O seperti ini atau kaki berbentuk X yang seperti tadi ya. Nah, itu disebut rickettsia. Itu terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok atau yang kita sebut bentuk O. Rickettsia itu dapat disembuhkan dan dicegah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan dan suplemen. Mengapa vitamin D dapat diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi melalui berjemur? Tentu kalian sudah tahu jawabannya ya. Melalui paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit, sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Bertambahnya kadar vitamin D dalam tubuh dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium. Itulah pentingnya setiap hari anak-anak rajin berjemur. Sambung. Yang kedua, osteoporosis. Nah, sekarang kita perhatikan ada dua gambar struktur tulang ini, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan, komposisi struktur tulang bagian dalamnya celah-celahnya kecil. Kalau yang sebelah kiri ini rongganya besar. Tentu kalian ingin tahu apa sih penyebabnya? Oke, sambung. Ini bentuk tulang normal, ini yang bentuk tulang yang mengalami osteoporosis. Kalau kita sebutnya pengeroposan. Oke, osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan kalsium. Umumnya terjadi pada orang dewasa. Pada orang yang sudah tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas atau sel pembentuk tulang sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun menjadi berkurang. Massa itu artinya kekerasannya. Tulang yang kekurangan kalsium akan menjadi rapuh dan mudah patah. Itu osteoporosis. Nah, selanjutnya, tentu kalian pernah nih melihat nih, tulangnya ada yang patah, ada yang retak, bahkan ada patahnya sampai keluar. Tentu kalian pengen tahu kenapa, begitu ya nak ya. Meskipun kuat dan lentur, tulang dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang karena tulang mengalami benturan yang sangat keras. Misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat tinggi, patahnya tulang disebut fraktura, atau medis disebutnya fraktur. Kalau kita fraktura lengkapnya.
Fraktur dapat dibedakan menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Fraktur terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Contohnya yang ini. Ini retak, ini fraktur tertutup, ini kedua ini tertutup, tapi ini retak, ini patah, ini patahnya terbuka. Oke, jenis-jenis fraktur. Ada yang sederhana, ada yang sebagian, ada yang kompleks, dan ada yang berganda. Itu jenis fraktur. Nah, ini kalian pernah melihat nggak jari tangan bentuknya seperti ini? Tentunya pernah ya, nak ya. Oke, itu disebut artritis atau penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan pada sendi yang rusak. Jadi, tulang rawannya rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Nah, ini biasanya terjadi pada usia lanjut, nah, ya. Nah, kalau dalam bentuk rongsen, sinar UV-nya, ultravioletnya bentuknya seperti ini, sinar X ya, untuk melihat susunan struktur tulangnya. Oke. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Penyebab terjadinya artritis masih belum diketahui dengan pasti. Menghindari infeksi yang akut dan mengonsumsi makanan yang seimbang dapat mengurangi terjadinya artritis. Oke, sekarang kita melihat 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah kifosis, lordosis, dan sklerosis. Kifosis dia membungkuk, lordosis dia yang menengadah ke atas, dan skoliosis yang bentuk huruf punggungnya S. Sedangkan cara duduk yang benar harus tegak kalau ingin tulang belakangnya standar atau stabil. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan. Di bagian dada ke arah belakang, penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC atau rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Tapi kifosis pada umumnya disebabkan karena kesalahan atau kebiasaan duduk yang salah. Ini terjadi pada anak-anak dan akan berakibat pada nanti ketika dia sudah berusia dewasa. Kedua, lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Penderita ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Ini biasanya. Ya. Yang ketiga, skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh penyakit polio atau kebiasaan posisi duduk yang salah. Oke. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kepada anakku semuanya. Semoga tambahan materi tentang gangguan pada sistem gerak manusia dapat menambah referensi bacaan kalian semuanya. Bapak pesan pada kalian, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap stay di rumah, fokus belajar. Ingat, libur tidak masuk sekolah bukan berarti kalian libur belajar. Belajar merupakan tanggung jawab kalian sebagai generasi penerus bangsa. Demikian materi yang sedikit Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat.